Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Pak Andi dalam video pembelajaran matematika. Pada video kali ini, kita akan belajar bersama tentang pembahasan soal persiapan tengah semester genap bagian kedua. Kemarin kita membahas 20 soal, nah pada bagian kedua ini kita akan membahas 5 soal. Oke, langsung saja disiapkan alat tulis kalian dan mari kita belajar bersama-sama. Soal yang ke-21, Koperasi Serba Ada membeli pupuk sebanyak 6 karung dengan bruto 50 kg setiap karung. Jika taranya 1%, maka neto setiap karung pupuk tersebut adalah, oke, pembahasannya yang pertama. Neto, kan yang ditanya neto. Neto itu bruto dikurangi tara. Brutonya 50 kg, taranya 1%. Karena masih bentuk persentase, kita cari taranya terlebih dahulu, yaitu 1% dikalikan 50 kg. 1 dikali 50 itu 50. 50 dibagi 100. Hasilnya 0,5 kg. Jadi netonya sama dengan bruto dikurangi tara. 50 dikurangi 0,5, hasilnya 49,5 kg. Jadi jawabannya adalah D. Bisa dipahami ya? Neto sama dengan bruto dikurangi tara. Lanjut nomor 2. Sebuah kotak buah berisi apel tertulis bruto 20 kg dan tara 2 kg. Persentase taranya adalah, yang ditanyakan persentase tara. Persentase tara berarti tara kita perkan dengan brutonya, kita kali 100%. Apakah sudah ada semua? Taranya 2 kilo, brutonya 20, berarti persentasenya 2 per 20. Kita kalikan 100. Sederhanakan 20 sama 100, masing-masing dibagi 20 ya. 20 bagi 20 dapatnya 1. 100 bagi 20 dapatnya 5. 2 dikali 5, 10. Jadi persentase taranya adalah 10%. Jawabannya C. Diingat rumusnya mencari persentase tara, berarti tara per bruto kali 100%. Sekarang kita lanjut ke nomor 23. Bu Siti membeli kelengkeng sebanyak 2 peti dengan harga 750.000. Setiap peti mempunyai bruto 15 kg dan tara 2 kg. Jika kelengkeng tersebut dijual dengan harga 35.000 per kilogramnya, maka keuntungan Bu Siti sebesar, mari kita bahas. Yang pertama, kita akan mencari keuntungan. Keuntungan itu diperoleh dari penjualan dikurangi harga pembelian. Nah, harga jualnya itu neto dikalikan 35.000. Neto berarti isinya berapa, terus dikali harga per kilogramnya. Sekarang kita lanjut. Neto berarti bruto dikurangi tara. Mari kita hitung netonya terlebih dahulu berarti. Netonya 30 dikurangi 4. 30 dari 15 kali 2, karena petinya ada 2. Tara juga sama, 2 dikali 2, karena petinya ada 2. Jadi netonya atau totalnya adalah 26 dikali 30 dikurangi 24, hasilnya 26. Netonya 26 ya. Lanjut, sekarang kita mencari harga jualnya, yaitu neto dikalikan 35.000. 26 dikali 35 hasilnya 910.000. Jadi penjualannya 910, maka keuntungannya adalah 910 dikurangi 750. Keuntungannya sebesar 160.000. Jadi jawabannya B. Lanjut ke nomor 24. Bruto dari 5 peti buah anggur adalah 700 kg. Setelah ditimbang, 15% dari bruto adalah tara. Jika berat setiap peti sama, maka neto dari masing-masing peti adalah, oke kita bahas ya. Neto itu sama dengan bruto dikurangi tara. Kita hitung dulu taranya 15%. Berarti 15 per 100, kita kalikan 700. Sederhanakan 100 dan 700-nya, masing-masing kita bagi 100. 100 bagi 100 dapatnya 1. 700 dibagi 100 dapatnya 7. Berarti tara sama dengan 15 dikali 7. Hasilnya 105 kg. Berarti netonya adalah 700 dikurangi 105. Neto sama dengan 595 kg. Jadi secara keseluruhan, neto semua peti adalah 595 kg. Nah, yang ditanya itu masing-masing peti.
Karena petinya ada 5, maka neto masing-masing peti adalah 595 kita bagi 5. Hasilnya 119 kg. Jadi, jawabannya adalah D. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang lanjut ke nomor 25. Jenis sudut terkecil yang terbentuk jarum jam di bawah ini adalah, nah, garis merah ini ya, garis lengkung ini membentuk sudut apa? Tumpul, lancip, siku-siku, atau refleks? Nah, jawabannya adalah lancip. Mari kita bahas. Ingat, sudut tumpul itu yang besarnya lebih dari 90 derajat. Pasti bentuknya agak melebar. Karena dia lebih besar daripada siku-siku, jadi pasti melebar. Kalau siku-siku, itu bentuknya lurus. Horizontalnya lurus, vertikalnya lurus. Jadi, kedua kakinya itu tegak lurus. Lanjut, kalau refleks itu yang besarnya lebih dari 180 derajat, yang garis lengkung hitam ini. Bisa dipahami ya, tumpul, siku-siku, refleks, dan lancip. Kalau lancip itu besarnya kurang dari 90 derajat. Lanjut, nomor 26. Suplemen dari sudut 63 derajat adalah, masih ingat kan? Suplemen itu artinya sama dengan pelurus. Nah, sudut yang berpelurus itu totalnya adalah 180 derajat. Jadi, suplemen dari 63 derajat itu artinya sama dengan 180 dikurangi 63. Hasilnya 117. Jadi, suplemen itu artinya kedua sudut yang ketika dijumlahkan 180. 63 tambah 117. Atau untuk memperoleh lainnya tinggal dikurangkan 180 dikurangi sudut yang diketahui. Jadi jawabannya B. 180 dikurangi 63. 117. Lanjut ya, nomor 26. Besar sudut Y pada gambar di bawah ini adalah, nah, di sini sudut ini besarnya 92 derajat. Sudut Y-nya berapa ya? Nah, mereka besarnya sama-sama 92 derajat. Kenapa? Karena sudut Y itu bertolak belakang dengan sudut 92. Masih ingat kan? Kalau di gambar ini berarti sudut 1 itu sama dengan sudut 3. Sudut 2 itu sama dengan sudut 4. Kalau di sini PTR. PTR itu sudut 1. STR itu sudut yang kedua. Sudut yang ketiga, STQ. Terus PTS itu sudut yang keempat. RTQ itu sudut yang kedua. Jadi kalau bertolak belakang, besar sudutnya sama. Atau ukuran sudutnya sama besar. Bisa dipahami ya? Lanjut ke nomor 28. Nilai X pada gambar di bawah ini adalah, di sini 2X, yang sebelah kanan X. Mari kita cari. Jadi 2X ini ditambah X itu 180 derajat. Kenapa? Karena mereka berpelurus. Nah, kan sudut lurus membentuk 180 derajat. Jadi 2X tambah X jadinya 3X. 3X sama dengan 180 derajat. Berapa nilai X-nya? 3 dikali X 180. 3 kali berapa 180? 3 kali 60 ya. Jadi kita bisa merolehnya 180 dibagi 3. X-nya bernilai 60. Jadi di sini 60 derajat. Dan di sini 60 dikali 2, 120. Karena yang ditanya cuma X-nya, jawabannya berarti 60 derajat. Bisa dipahami ya? Ingat ya, kalau pelurus itu 180 derajat. Nomor 29. Sudut BOC, berarti yang 5X ini. Yuk, mari kita bahas pembahasannya. 90 derajat dari mana? Ini sudut siku-siku berarti 90 derajat. 5X dari sini, X-nya dari sini. Dijumlahkan 180, karena mereka itu berpelurus. Nah, ini kan bentuk garis lurus. Lanjut ya. 90 ditambah 5 ditambah 1X jadinya 6X. Kenapa nggak 96? Karena di sini tidak mengandung unsur X, tidak ada variabel X-nya. Jadi ini tidak bisa dijumlahkan ya. Lanjut, jadi 6X sama dengan 180 dikurangi 90. Maka 6X sama dengan 90 derajat. Ini dikurangi ini. Maka X-nya sama dengan 90 dibagi 6, hasilnya adalah 15. Sudah tahu ya 15 dari mana? 90 dibagi 6. X-nya ketemu 15. Apakah sudah selesai?
Belum, yang ditanya itu sudut BOC. Jadi sudut BOC di gambar itu dituliskan dengan 5x, yang artinya 5 dikali 15. Hasilnya 75 derajat. Jadi jawabannya adalah D. Bisa dipahami ya? Lagi-lagi kita menggunakan konsep berpelurus. Lanjut. Nilai A dari gambar di bawah ini adalah, nah kalau yang tadi berpelurus, kalau ini dinamakan berpenyiku. Jadi ketika dijumlahkan, 3A dan 2A ini totalnya adalah 90 derajat. Karena bentuk sudut siku-siku. 3 tambah 2, 5. 5A derajat sama dengan 90. Maka A sama dengan 90 dibagi 5. Hasilnya 18. Jadi nilai A di sini itu 18. A-nya 18. Lanjut ya, nomor 31. Pasangan sudut dalam berseberangan yang benar adalah ada dua garis sejajar lalu dipotong oleh suatu garis. Nah, bagian ini dinamakan dalam ya. Lalu atas sebelah sini di bagian luar. Yang sini juga, bawah, itu juga disebut bagian luar. Mari kita bahas kalau P1 dan P3. P1 di sebelah sini, di luar. Q3 juga di luar, dan melewati garis. Maka 1 dan 3 itu hubungannya adalah luar berseberangan. Lanjut lagi, 2 dan Q3. P2 di sini, Q3 di sini. Sama-sama di luar, tapi mereka di pihak yang sama, maka dinamakan luar sepihak. Lanjut, P3 dan Q1. P3 di sebelah sini. Nah, Q1-nya sebelah sini. Jadinya mereka dalam berseberangan, karena sama-sama di dalam dan menyeberangi garis. Jadi, nah ini Q3 dan satunya. P3 dan Q1 mereka berseberangan. Posisinya seperti ini. Lanjut sekarang yang berikutnya. P3 dan Q2. P3 di sini, Q2 di sini. Sama-sama di dalam, tapi mereka dalam sepihak. Di pihak yang sama. Tidak menyeberangi garis potong ini. Maka jawabannya adalah C. Karena yang kita cari dalam berseberangan. P3 dan Q1. Bisa dipahami ya? Lanjut sekarang nomor 32. Besar sudut B pada gambar di bawah ini adalah B itu besarnya adalah 125 derajat. Kenapa? Karena mereka sehadap. Nah, sama-sama menghadap ke kanan atas ya kan? Nah, jadi kalau sehadap besarnya sama. Bisa dipahami ya? Lanjut sekarang nomor 33. Nilai X ditambah Y pada gambar di bawah ini adalah, mari kita cari apanya dulu, X-nya apa Y-nya dulu. Nah, kita cari yang terdekat dengan 110, kita mencari Y-nya terlebih dahulu ya. 110 ditambah 2Y itu 180 derajat. Kenapa? Karena mereka berpelurus. Nah, ini membentuk sudut lurus kan? Garis lurus, lalu ada 110, dan sebelahnya 2Y. Jadi, 2Y sama dengan 180 dikurangi 110. 2Y sama dengan 70 derajat. Jadi, Y-nya adalah 70 dibagi 2. Hasilnya 35 derajat. Lanjut, sekarang kita akan mencari X. Perhatikan, 7X dan 2Y itu besarnya sama. Kenapa? Karena mereka adalah luar berseberangan. Kalau luar berseberangan, itu besar sudutnya sama besar. Jadi 7X itu sama dengan 70 derajat. Maka nilai X sama dengan 70 dibagi 7, hasilnya 10. Jadi X ditambah Y itu sama dengan 35 ditambah 10. Hasilnya 45 derajat. Jadi jawabannya C. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 34. Perhatikan gambar berikut ini. Jika sudut M itu besarnya sudut M. Besar sudut UWQ sama dengan 65 derajat. Dan
besar sudut WST sama dengan 120 derajat, maka besar sudut QWS adalah, oke, mari kita bahas. Kita tulis dulu yang diketahui. Sudut UWQ, berarti sebelah sini nih. Nah, besarnya 65 derajat. Lanjut sudut WST, berarti sebelah sini. WST, berarti sebelah sini. Besarnya 120 derajat. Lanjut, yang ditanya adalah QWS. Berarti ini, garis yang biru ini ya. QWS. Kita simbolkan dengan X karena itu yang ditanyakan. Sekarang kita bahas cara mencarinya bagaimana. Pembahasannya, perhatikan sudut QWS itu bisa kita peroleh dengan cara sudut UWS, nah, yang garis merah atas ini, dikurangi dengan sudut QWO atau UWQ, juga sama saja. Jadi kalau kita sudah tahu UWS-nya, tinggal dikurangi 65 derajat. Oke, perhatikan, ternyata sudut UWS atau SWU itu ukurannya sama dengan sudut WST, yaitu 120 derajat, karena mereka dalam berseberangan. Nah, sudut yang ini itu ukurannya sama dengan WST. Jadi, sudut UWS itu besarnya sama dengan 120 derajat. Maka, sudut QWS sama dengan 120 dikurangi 65. Jadi X ini itu 120 dikurangi 65. Hasilnya 55 derajat. Jadi jawabannya adalah C, 55 derajat. Sekarang nomor 35, soal yang terakhir. Besar sudut B di bawah ini adalah, nah di sini ada sudut B. Bagaimana cara kita memecahkannya? Langkah pertama, ayo kita buat garis bantu dulu nih. Nah, garis bantu ini, lalu di sini perhatikan 35 derajat, maka yang di sebelah sini juga 35 derajat. Kenapa? Karena mereka dalam berseberangan. Nah, lanjutkan. Nah, sudut yang ini itu besarnya adalah 95 derajat. Dari mana? Karena dalam satu segitiga itu kan 180. Untuk mencari sisanya, berarti 180 dikurangi 50, dikurangi 35, dan hasilnya adalah 95 derajat. Bisa dipahami ya, 95 derajat dari mana? Lanjut perhatikan, ternyata sudut B dan sudut 95 derajat itu membentuk sudut lurus atau berpelurus. Jadi, ketika dijumlahkan, totalnya adalah 180 derajat. Jadi, sudut B sama dengan 180 dikurangi 95 derajat. Hasilnya adalah 85 derajat. Jadi, jawabannya adalah B. Cukup sekian penjelasan mengenai persiapan soal tengah semester genap. Penilaian tengah semester genap. Semoga bermanfaat dan kalian bisa memahami penjelasan dari Pak Andi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.